Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallah wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pas pada maghrib hari ini, tiada lain adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita sebuah kenikmatan lezatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tentu itu kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan material. Maka pantas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua Bapak Ibu sekalian orang yang mendapatkan kelezatan melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Banyak Bu, Pak. Jadi waktu saya jalan ke sini banyak kok. Tapi tidak terketuk hatinya untuk melaksanakan berjamaah. Bahkan mungkin tidak melaksanakan sholat. Dan kita masih bersyukur bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk tumaninah. Karena saudara-saudara kita belum tentu hari ini bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tumaninah. Salat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, termasuk kita umatnya yang senantiasa selalu berada di jalan yang Allah Rasulnya tetapkan. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diistiqomahkan sampai akhir hayat, sampai Allah memanggil kita. Ketika Allah memanggil kita, kita dalam keadaan istiqomah. Kalau kebiasaan kita kemudian sering datang ke masjid, mudah-mudahan Allah meninggalkan kita di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang senantiasa sering datang ke pengajian, mudah-mudahan Allah panggil ketika ada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sedih berbicara maut manya Bu. Sedih teh Bu. Sieun anu sieun maut kayak Allah mau bertemu dengan kita. Sieun maut tuh Pak. Mau ketemu dengan Allah, awas. Nanti suatu hari kita bicara tentang kematian, Orang yang kemudian takut dengan kematian, maka dipastikan dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Allah malah kepada kita. Jadi kenapa kita tidak takut mati? Karena kita akan bertemu dengan Allah. Itu Bu. Sieun tuh Bu. Rubah nama jawabanana. Henteu, sabab naon? Lamun sieun keneh wae, Allah mau ketemu Bu, itu hadisnya ada nanti. Nantilah kita bahas terkait dengan kematian. Kan itu penting juga bagi kita. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan cobaan, tanda Allah cinta kepada hambanya. Karena seringkali banyak orang yang salah paham ketika Allah uji. Ya, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang lain-lain. Maka kita akan bahas bareng-bareng Bu, supaya kita paham. Pertama, ini ketika ada orang yang hijrah kembali kepada Islam, mendapatkan cobaan dan merasa tidak kuat, akhirnya keluar lagi dari jalan Islam. Banyak loh itu seueur. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu janten jalmi soleh teh berat.
upami janten jalmi salah gampang hese. Oh, saur saha cek urang, cek anu mah hese we gitu. Ya. Nah, kita sampai jam berapa? 8 jam. Pasti mau konsentrasi. Bapak-bapak terutama bapak-bapak. Ari abdi mah sarua. Ari abdi mah gaduh Bu. TV dia aya aplikasi na gampang. Tinggal lajoe, bapak-bapak abdi lajo di dia. Ya, mudah-mudahan 7:30 selesai dengan sholat. Jangan lama-lama Bu. Kajian Islam itu 1 jam cukup. Ya, penting mah kita dapat ilmunya. Karena memang sunnah Rasul Isya itu bapak ibu ngobrol. Waktunya keluarga Pak. Isya itu silakan bapak ngobrol sama ibu tentang anak dan sebagainya. Itu sunnah Rasul. Ya. Ini sanes kena aya Persib sanes. Sanes tuh. Sanes. Kecuali ada kajian, nah itu baru. Baik. Itu yang pertama. Jadi orang yang kemudian mau hijrah itu banyak godaan. Orang mau soleh itu ada cobaan dan tidak kuat. Yang kedua, ada orang yang hijrah ke jalan Islam kemudian mendapat cobaan dan dia sabar, istiqomah, akhirnya husnul khotimah. Pertanyaannya, nah beda. Yang satu kemudian tidak istiqomah, yang satu lagi istiqomah. Apa yang membedakan? Ya, mereka bisa berbeda sikap dan pilihan. Ibu, nah, di minggu kemarin kan di subuh jelas yang merubah kita tuh apa? Hilap deunya. Karena naon. Yang merubah kita tuh pemikiran yang kemudian jadikan pemahaman nih. Karena perbedaannya perbedaan pemahaman. Pemahaman itu dari mana? Dari pemikiran yang kemarin kita bahas. Ketika pemikiran kita dijejali dengan Islam menjadikan sebuah pemahaman, maka berubah menjadi perbuatan. Kenapa perbuatan yang pertama kemudian kembali lagi ke jalan yang salah, lalu yang kedua istiqomah? Karena tadi pertama pemahaman, yang kedua kesabaran. Jadi pemahaman dan kesabaran penting ketika kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah. Penting nggak sabar Bu? Pak, penting sabar? Aslina? Asli Pak? Nah, habet penting? Ya penting. Kalau nggak penting, ya penting pokoknya. Sabar ada batasnya nggak Bu? Kan dulu pernah kita sampaikan, oh sabar gak ya batasnya orang teh, oh ya gitunya. Kadang ada ya apanya, akhirnya gelut teh. Kalau menurut saya nggak ada batasnya. Ya. Dan sabar tuh penting Bu. Ini satu kisah ketika berperang. Sahabat Nabi ikut perang, kemudian meninggal dunia. Pasti orang berpikir, orang berjihad, meninggal di jalan Allah, surga Pak? Pak? Surga. Ibu surga? Orang jihad, berperang di jalan Allah, meninggal dunia, ya, ketika melakukan jihad tersebut, lalu meninggal, masuk surga? Pemahaman dari sahabat iya. Dan itu amalan tertinggi. Amalan tertinggi yang kemudian masuk surga tanpa dihisab, tanpa dimandikan, dan tanpa menggunakan kain kafan adalah orang yang jihad. Tetapi ternyata kata Rasul, tidak masuk surga dia itu. Wahai para sahabat, sejatinya si fulan itu tidak masuk surga. Sahabat bengong. Nah, kan jihad ya Rasul. Jihadnya amalan tertinggi. Ya, kata Rasul, dia tidak sabar ketika menghadapi sakaratul maut. Kenapa tidak sabar? Karena sakitnya luar biasa sakaratul maut. Dalam hadis disampaikan, sakaratul maut itu seperti ditusuk 1000 pedang. Ibu kantos? Berarti can maut gitu mah. Nya lamun atos ibu merasakan 1000 pedang berarti sakaratul maut. Belum. Ketika ibu ngupas bawang dan sebagainya, kena kulit kita sakit deh Bu. Sakit. Koma itu sakaratul maut. Sahabat itu tidak sabar. Akhirnya apa? Membunuh diri.
meninggal dunia. Padahal sebentar lagi akan masuk surga. Kenapa? Pentingnya kesabaran. Ibu sabar menghadapi suami aslina wios suami hamak-amakan, ibu pada sabar. Lamun suami temasihan nafkah, ibu pada sabar. Ngos. Terus ibu pada sabar. Lihatlah Asia. Oh Bu, Asia saha eta suamina Fir'aun, uninga Fir'aun. Ibu kasaha ka Fir'aun teh? Mit amit. Dia ahli neraka, Bu. Tetapi Asia bisa menghadapi Fir'aun ketika berkeluarga. Sabar. Dia bisa menempati dia sebagai istri dan dia bisa menempatkan sebagai hamba Allah. Padahal suaminya, bantangulna luar biasa. Dan dia mengatakan, qala rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Si Fir'aun teh. Ai suami ibu Fir'aun sanes. Suami ibu teu sabar karunya pisan. Sabab bapana sanes Fir'aun. Siap sabar, Bu? Pak. Pegang eta, Pak. Siap bersabar. Lamun teu sabar, pan kamari eta pangaosan. Baik. Kita akan samakan pemahaman kita terkait dua tadi. Apa yang membedakannya? Ya. Jika manusia mencintai manusia, maka akan muncul pertama dia memenuhi apapun yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Laras teu, Bu? Bapak kapungkur resep ka bojona kumaha? Pokoknya mah bebeakan ya, memenuhi apapun. Bahkan kapungkur kantos, Bu, aya rerencangan nuju masjid ta'aruf, calon istrinya bilang, jangan merokok atuh. Henteu tah, Bu. Tengah rokok aslina. Sabab naon? Masih keneh ta'aruf. Sabab bomo. Tos nikah ngarokok geus beunang ieu kitu. Pasti dia melakukan apa saja, memberikan yang terbaik, pasti begitu. Ibu juga sama. Ketika dulu ibu mencintai bapaknya, itu memberikan yang terbaik kepada calon suami. Ya, pasti begitu. Pertanyaannya, bagaimana cinta kita kepada Allah? Sudahkah kita memenuhi apapun yang diinginkan oleh Allah? Atau stacan, Pak? Halo? Bu? Siga nama acan, mata tiara rempe gitu. Dia akan melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan orang yang dicintai, melakukan apapun yang dimintai oleh Allah. Sudah? Tacang, pada iraha kayak atas hujan. Dia akan memberikan yang terbaik. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, lakukan semuanya. Berikan yang terbaik. Terbaik itu apa? Bukan yang terbanyak. Ibu sholat, gunakanlah pakaian yang terbaik. Kade, tong lepat. Bapak, ajak Ustadz nih kudu terbaik. Meuli setiap sholat teh bahaya tuh. Jadi sholat 5 waktu, setiap 5 waktu teh meuli baju bahaya. Yang terbaik. Tong jadi kendali Bu kadenya. Ajak Pak Ustadz cenah kitu. Kayak bapakna bahaya. Nah, kemudian bagaimana dengan cinta Allah? Bentuk cinta Allah kepada hambanya. Nah, ini yang kita bahas. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, mencintai satu hamba, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Tuh. Jadi ibu kantos dicoba? Ibu kantos kenging cobaan? Bapak kantos? Sering. Kalau itu sering teh cobaan atau azab. Nah, benten beda-beda tipis bahkan deh. Tetapi sering dicoba, bisa jadi Allah cinta, pingin tahu kualitas keimanan dia kepada Allah. Ya, karena kalau orang yang tidak pernah dicoba, bisa jadi Allah lagi istidraj, namanya istidraj, nyungkun. Allah lagi nyungkun. Bapak, Ibu, jangan iri kepada orang yang kemudian dia tara sholat, tara ibadah, tapi duitnya loba.
Tapi gampang lamun usaha, mes-mes cair, mes-mes lamun aya naon job menang wae. Bisa jadi istidraj. Allah sedang berikan koptah, fatahna alaihimul bab, semua Allah bukakan keinginannya. Setelah di atas digejretkan ke Allah. Sakitnya luar biasa, bukan di sini. Nah, sakit. Ibu jangan iri bu ketika ada orang yang kemudian ini gampangnya, padahal tara sholat Allah sedang nyumpun. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 155, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kelak kemudian Allah sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Naon wae? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ini pernah kita lakukan, pernah kita dapatkan. Ya, lihat saudara-saudara kita hari ini di Aceh, saudara-saudara kita di Tapanuli Selatan sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang mungkin itu besar. Kalau itu menimpa kita belum tentu kita bisa. Rata kan Bu ya? Longsor di gunung. Karena apa? Karena ulah manusia. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu karena ulah-ulah manusia. Hutan dibabat. Dan kelihatan Bu, Pak, itu kayu-kayu gelondongan gitu. Itu kan dibabat. Akhirnya apa? Rakyat yang menjadi korbannya. Ya, saya punya teman yang sekarang lagi KKN di Aceh. Kebetulan satu profesi di sekolah. Kebetulan dia ngambil S2 dan sekarang lagi di Aceh KKN. Ditelepon sulit. Ya, subuh tadi nggak bisa karena memang tidak ada sinyal dan tidak ada listrik. Terakhir masih selamat karena diselamatkan ke pegunungan. Ya, ini luar biasa. Jadi akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya ibu dicobi, bapak dicobi, Allah nuju sayang. Ini Quran surat Ali Imran, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan jiwa kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Dicoba Bu, dan banyak orang yang membisik-bisik, nggak sih coba mah nggak sesuai, ayo untuk keluar dari Islam. Ya, karena banyak orang yang kemudian ketika diuji ngomongnya sembarangan. Allah tetenya ya aya nu kitu. Sok we atuh naha teu abdi heula. Pret lamun ti heula mah da anggar alimun nya. Atuh bareng maot teh. Nya gitu da. Hanya di bibir saja, Pak. Di mata tanggi gitu. Telamit nikah deui gitu kan. Ngiring atuh aya ngiring. Ngiring-ngiring kumaha. Ya. Kemudian menikah lagi. Itu kan hanya artinya jangan sampai ucapan kita terganggu dengan ucapan setan. Karena menunjukkan ketika Allah berikan cobaan lalu kita tidak menerima apa yang menjadi qada Allah, bahaya. Allah berikan satu pintu surga namanya pintu menerima takdir Allah. Ada satu pintu. Ketika dicoba tuh ya, ini kode dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pami dicobi naon Bu? Bersyukur. Gitu teh. Karena cobaan itu menunjukkan Allah mencintai hambanya, Allah menginginkan kebaikan pada hambanya. Itu apa kebaikan nih? Disegerakan hukuman di dunia. Hadis riwayat Tirmizi, ketika Allah menginginkan hambanya satu kebaikan,
maka disegerakan hukumannya, penderitaannya di dunia. Kalau Allah mengingat hambanya satu kejelekan, maka dosanya ditahan sampai dibalas nanti di hari kiamat. Ya, ada orang yang soleh, kemudian ketabrak, Allah segerakan. Ya, Allah segerakan penderitaannya di dunia. Ada orang yang kemudian sakit sebelum ajalnya datang kan, lama gitu kan, Allah sayang. Apa? Sedang menghapus dosa-dosanya. Itu kan cobaan. Kadang diurang, Pak, Bu, ketika ada orang yang meninggal dunia tapi sebelumnya sakit bertahun-tahun, apa yang keluar dari mulut kita? Karunia-Nya. Padahal mah dalam Islam bukan karunia. Allah sedang membersihkan ketika dia nerima. Justru bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa? Allah bereskan semua dosa-dosa di dunia. Dibersihkan. Bahkan ada satu sahabat Nabi yang meminta kepada Allah dan Rasulnya, minta khusus setiap malam itu sakit panas. Karena kata hadis, ketika orang terserang penyakit panas di malam hari, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersabuk? Anan. Siapa? Sahabat Nabi ada yang minta itu dan meminta kepada Rasul diijabah. Setiap malam tuh panas, nanti subuh reda, nanti besoknya begitu lagi. Karena tadi ada keutamaan dari baginda Nabi ketika sakit panas. Artosna, ketika Allah coba dengan penyakit apapun, Allah sedang cinta kepada hambanya. Tong ambak-ambekan, segering deui. Belum misalkan tadamangna ibuna, bapana nu ambak-ambekan teh. Gering wae. Sabar, Pak. Nah, cobaan menimpa bisa jadi karena dosa kita. Seperti yang di Aceh, itu dosa-dosa para petinggi-petinggi yang membabat habis lingkungannya, hutannya. Ya itu dosa. Sehingga kena semuanya. Ya. Jadi introspeksi diri terkadang bisa jadi Allah kasih cobaan kepada kita karena kita punya dosa, dan dosa itu harus diintrospeksikan oleh kita, kemudian Allah hapus dengan cobaan itu. Ya, jadi tidak mesti, tidak seluruhnya sesuatu memang Allah ingin coba, tetapi bisa jadi karena dosa kita. Ya. Dan siapa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu. Quran surat Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di perbuatan manusia. Seperti sekarang. Ya. Lihatlah, mengerikan. Kemarin di hari Jumat itu 64 yang meninggal. Entah sekarang semakin menambah. Ya. Akibat dari ulah-ulah tangan manusia. Bahkan saya baca dalam satu berita, ada satu pejabat yang membabat habis 3 hektar untuk jadikan rumahnya. Bayangkan bu, 3 hektar. Ibu gaduh 3 hektar wadah kumaha. Oh, balong. Danau sakalian. Abdi upami gaduh tanah 3 hektar ku abdi dipasikeun ka PDKM. Sabda da ngalamun ieu atuh nya, ngalamun wae ge pelit urang mah, ngalamun nya nah gitu ya kan. Abdi mah kan lamun, judulna ge lamun ya. Baik, musibah dan cobaan boleh jadi sebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu kekufuran, kesyirikan, dosa besar, maksiat dan lainnya. Maka perlu introspeksi dulu itu dosa kita. Jadi Allah ingatkan kembali, hei kamu ini berbuat dosa, aku ingatkan dengan cobaan. Pasti begitu ya. Bisa jadi ada yang kita lalaikan terkait dengan kewajiban kita, sholatna diengke-engke, lalai. Kita punya harta yang sudah memenuhi nisab
sama haulnya lalu nggak dikeluarkan zakatnya misalnya, itu dosa itu. Tapi kalau belum haul dan nisabnya enggak. Nah kadang di kita banyak yang belum sinkron terkait dengan zakat. Zakat itu terutama zakat kekayaan itu ada haul, ada nisab. Ya, nisab itu apa? Ukuran kadar yang dikonversi ke emas. Berapa? 85 gram. Ibu, bapak gaduh harta 85 gram uang, konversi ke artos sabaraha sekian. Nah itu wajib. Tapi engke 1 tahun kemudian, misalkan gaduhna ayeuna ya pas nisabna teh kaping sorena, misalkan 1 Desember nisabna teh 85 gram emas, wajib teh zakat. Henteu, sabab teu acan haul, teu acan 1 tahun karena nisabnya baru tanggal segitu. Berarti engke 1 Desember 2026 eta ge pami nisabnya masih angger 85 gram. Itu aturannya begitu. Jadi ada nisab, ada ada juga keharaman yang dikerjakan. Hati-hati Bu, maksiat itu ya, dosa itu akan menghilangkan kenikmatan. Ketika kita makan sesuatu yang bukan milik kita, yang tidak halal, itu tidak nikmat. Nabi Adam berbuat maksiat ya karena memakan buah huldi, memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turun ke dunia. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di surga nikmat? Nikmat Bu, semua sudah ada. Tetapi ketika diturunkan ke dunia, hilang tuh kenikmatan surganya. Kenapa? Karena bermaksiat. Itu terus. Nabi Adam ketika mencari makanan tidak beli, tidak bayar. Kenapa? Karena belum ada maksiat lagi. Terus ya maksiat sampai hari ini. Saya ingat ketika saya masih kecil, pami nanam padi itu panennya 3 kali dalam setahun. Tapi sekarang kenapa dalam setahun 2 kali? Mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan. Dan artinya ketika maksiat kita lakukan, maka kenikmatan akan hilang sedikit demi sedikit. Kapungkur cai henteu ngagaleuh. Terus Pak, herang cai teh nikmat, seger. Ayeuna kiruh, bau dan sebagainya. Kapungkur nuju alit tapi kun di balong teh. Herang. Ayeuna kenapa? Karena ulah tangan manusia yang bermaksiat, akhirnya kenikmatan itu kemudian dicabut. Gitupun ketika kita melakukan kemaksiatan secara individual, maka tidak akan nikmat. Orang yang melakukan keharuman, misalkan uangnya hasil mencuri, uangnya hasil riba misalkan, dipastikan keluarganya menjadi cerai-berai. Ya, ini kejadian. Jadi orang itu penghasilannya besar, tetapi di keluarga hanya say hello. Anak hanya ingin ketemu dengan bapaknya, hanya butuh duit. Akhirnya dia berpikir, kenapa sih keluarga saya seperti ini? Dan tanyalah beliau, salah satu nanya ke kiai, disampaikan, berhenti di pekerjaan yang maksiat itu, karena itu haram. Akhirnya dia dagang. Salah dagang apa? Mulai itu terurai kekusutan keluarganya jadi baik lagi, keluarganya jadi baik. Kenapa? Karena meninggalkan keharuman. Ketika keharuman terjadi dalam keluarga, maka tidak akan terjadi sakinah mawaddah warahmah, ribut. Oh, Bang Emok sahanu teu amak bapana teh nya harus Pak. Ada bapana teu masihan anu cekap atau resiko nanya Bu. Oh, siap. Tong nyolahkeun wae ibu, atuh nya Bu. Ibu mah kumaha nu merena kurang. 100.000 sehari teh merasa cukup. Ku ayeuna mah. Makana aya laguna Ju. Apal teh Bu? Merge hese piraku resiko keur dapur sapoe ukur 5.000. 5.000 ya nama Bu. 1.000 tos aya.
Bari hayang naon-naon toh gampang Bu, pami suami ibu masihan resiko 20.000 atau 50.000 cekap satahunan cekap peserkeun kalender mun bade tuang tah Pak ieu kalender tanggal sabaraha 100.000 cekap tah kanggo satahunan ya. Karena nggak boleh juga suami pelit. Boleh nggak kalau suami pelit dipaling ku ibu dicanak artosa? Boleh kenapa? Boleh. Nah, karena ibunya sudah ngaji, jadi we tahu. Boleh Bu, karena pernah Abu Sofyan juga begitu, diambil tapi sacekap nak. Wah, kurang ke skincare. Wah, tamat tekenging. Ya. Insya Allah suami ibu mah henteu sanes Abu Sofyan. Hey, ya, jadi bisa dosa kita karena melalaikan kewajiban, diengke-engke. Ya, azannya waktu azan sholat Bu, udah Pak sholat Pak, ajak anak kita, ya senang tuh anak-anak ini dibawa ke masjid, bagus. Iman ngawas teh bapana jeung ibuna budakna aja Persib bisa. Nobar kemana-mana, ajak ke masjid karena nanti dipertanggungjawaban kelak di yaumil akhir sebagai orang tuanya. Apa yang mesti kita lakukan? Taubat, menyesali, ya, baca istighfar dan sebagainya. Itu yang dilakukan juga oleh Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi pertama, kemudian diajarkan oleh Allah untuk bertaubat. Apa kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang pertama kali diucapkan oleh manusia pertama ketika maksiat kepada Allah. Ya Allah, Rabb kami, sungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kenapa kami? Karena berdua sama istrinya. Ya, kenapa? Karena Nabi Adam tergoda usaha ku istrina itu ku ibu tak kade. Setan iblis, tapi pintar iblis Bu, iblis itu pintar sekali. Dia tidak berani berwujud iblis karena tahu ketika dia datang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa maka tidak akan tergoda. Maka iblis meminta kepada siapa? Makhluk Allah yang namanya ular. Ular sebenarnya itu berwujud iblis, lalu mengatakan, demi Allah wahai Adam dan Hawa, ketika kamu memakan ini kamu akan kekal di surga gitu. Makanya ketika Allah tanya, kenapa kamu melanggar makan buah yang aku haramkan? Ya Allah, karena ada hambamu yang mengatakan demi Allah. Ayo nama demi Allah itu kumaha Pak? Ilalah. Padahal dalam Islam ketika ada persengketaan, ketika orang mengatakan demi Allah selesai. Karena yang dibawanya Allah. Ayo nama Allah teh diheureukeun. Nah, Islam tidak seperti itu. Ketika orang mengatakan demi Allah tuh kalau kepepet itu 15 menit deui. Itu semua Persib kumaha? Atasan we. Dan kedua, memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Ya, yuk kalau kita melalaikan kewajiban-kewajibannya, yuk hari ini jangan dilalaikan. Sholat tepat waktu itu bagusnya luar biasa. Ya, laksanakan kewajiban, sunnah-sunnahnya. Kalau ada keharuman, yuk tinggalkan satu demi satu keharuman. Tinggalkan semua keharuman, karena pasti keharuman itu akan membawa malapetaka kepada kita. Nah, jalan menuju surga tidak semulus dan seringan yang kita bayangkan. Jalan surga ya tidak semulus. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, goncangan, macam-macam cobaan. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Yang paling besar cobaannya adalah para nabi dan rasul. Kita mah enggak seberapanya Pak. Ya.
jamaah masih biasa cobaannya, lebih besar menjadi pengurus DKM cobaan teh aslina. Bapak mah sebagai jamaah tim hore ya, pengurus mah weh cuk ieu kitu cuk ieu kieu hayang nu kitu nu kieu dan sebagainya. Enaknya jadi DKM cobian beureun terawing lah cepil teh ya. Tapi Allah akan berikan yang terbaik ketika ikhlas mengurus bumi Allah sareng kapungkur zaman Islam ya. Tantangannya banyak hari ini, cobaannya banyak Pak. Hidup kita juga banyak cobaan hari ini ya. Jadi jangan mengira masuk surga itu tidak dicoba dulu ku Allah, bener nggak ya. Orang yang ikut silat saja kan dicoba ketika naik sabuk ya Pak ya, tuh langsung naik sabuk waktu itu, oh ya sabuknya sabuk hitam, kan dicoba dulu layak nggak. Kita pun sama, masuk surga itu layak nggak ini masuk surga, dikasih ujian kita berbeda-beda levelnya Pak Bu. Kamu masih kene dicoba dengan uang, masih rendah berarti sakit kayak gini, berarti anu nyobana setannya masih kelas bawah itu. Udah tingkatan Bu setan oge. Jin juga sama. Saya dicobanya sama kiai setan gitu loh. Bertingkat Bu. Cobaannya jangan kira. Ya. Aku Persib masih kena goyang, cukup lah gitu. Banyak kan itu ya. Saya ingat waktu ada Persib itu sholat heula azan heula. Kadang-kadang seueur teh di lemur mun aya Persib ada tana talalat teh. Abi dek sholat hayang tepat waktu sabab Persib main. Gitu. Jeung Isya deh. Majarkeun Isya pada panjang. Betul. Isya itu batas waktunya ada dua pendapat. Jam 12 malam sampai yang kedua itu sebelum menjelang subuh. Kan pertarosanana usia orang dugi teu ta eta. Abi diingatkan oleh jamaah pada saat malam Jumat. Nya Ustad ke habeuna lalajo Persib can salat teh maot sok da kumaha. Persib eleh maotnya can heueuh bener saya teh. Salat teh. Salat. Baik. Saya dikejar waktu masalahnya. Semakin kuat iman maka semakin diuji. Ini para nabi, para rasul. Kita juga sama Bu. Semakin iman kuat maka ujiannya semakin tinggi pohon itu semakin badainya besar. Saya ingat pun guru ya, yang hari ini sekarang punya pesantren di Purwakarta. Ujiannya luar biasa Bu. Pada saat itu ada kegiatan yang besar dan dihadapkan istrinya meninggal dunia dan lagi melahirkan, meninggalnya lagi melahirkan. Wah, goncangannya luar biasa beliau. Seminggu dia sedih tapi terus, dan akhirnya sekarang Allah berikan ya, kenikmatannya. Kenapa? Karena lulus. Kalau lulus nih kasih ijazahnya gitu Pak. Jadi kalau ada ujian, Allah sedang memberikan, kita ingin dinaikkan kelasnya. Itu dikantunkan anaknya, meninggal istrinya, meninggal suaminya. Allah lagi menguji tingkat keimanannya. Jangan sampai ketika diuji kita tidak lolos. Rugi nggak Pak? Rugi. Badai naik ban, sekalaukan artos dan lulus. Karena mules misalkan. Begitupun sama, Allah mau ngasihkan derajat yang paling tinggi keimanannya, kemudian tidak hadir, tidak kuat. Ujian para nabi begitu besar ketimbang kita tidak ada seberapanya. Pada KM menuju ngajak masyarakat ya, kantor disebut gelo, taca tukang sihir. Nabi mah nu gelo. Sampai deket ke Nabi, nu gelo. Nabi. Bapak kantor disebut nu gelo. Ngajak sholat, ayo kapan ngawasan. Gelo eta mah kade. Kantos gitu deh Pak. Nabi mah disebut gila. Tukang sihir dan sebagainya. Bahkan puntennya di Ciduhan Nabi mah. Bapak kantos
ciduhan. Oh, ciduhan siksa. Raja kelut. Ya. Nabi luar biasa. Tetapi apa? Beliau bersabar. Tidaklah seorang mukmin terkena duri yang lebih dari itu, maka Allah mengangkat derajat dengannya atau dihapuskan kesalahannya dengannya. Kena duri saja itu kan cobaan Allah, berikan pahalanya. Kecil. Ya, ini luar biasa Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Ibu ngurus murang kali capek teh Bu atau henteu capek ya, luar biasa ibu teh Pak ya, luar biasa. Makanya nih ibu-ibu harus bahagia. Kenapa? Ibu tuh luar biasa, makhluk yang luar biasa Allah ciptakan. Dan kemudian Allah berikan juga keistimewaan karena ibu tuh capek mengurus rumah tangga tuh capek Pak, maka Allah berikan istirahat. Betul nggak Bu? Apa? Ketika datang bulan istirahat. Artinya apa? Pak, ibu teh ku dibawa di jalan-jalan, kalau cicing di imah wae. Beli atau nah aja. Oh, itu artinya begitu. Para ulama mengatakan begitu karena saking capeknya mengurus rumah tangga. Nah kadang-kadang ke ibu wae enak teh. Ya, budak masalah tuh anak ketika datang pasti apa yang ibunya bukan bapaknya kadang-kadang. Dan Allah berikan istirahat tuh, nggak sholat, nggak saum ya, bahkan nggak baca Al-Quran karena sedang datang bulan. Artinya perlu istirahat, sok ke bawah teh canak jalan-jalan. Itu ndak ya ibu mah canak kamu we balanja keperluan sehari-hari atau luar biasa padahal kebutuhan sehari-hari tapi bahagianya luar biasa. Ibu-ibu terus deh Bu asal dibela cerita sama DKM Pak, kita harus balance. Kalau itu benar saya sampaikan benar ya Bu ya. Meh diundang deui. Nah, Bu ya. Memang begitu. Para ulama mengatakan tafsirannya itu begitu. Kenapa Allah berikan istirahat supaya tadi istirahat tuh. Kenapa Allah berikan haid pada ibu-ibu supaya istirahat karena capek mengurus anak itu. Kelelahan. Kadang ada suaminya, istri abdi mah rumah tangga, sok cobian ku bapak ngasuh we sadinten abdi mah da taluk mending keneh ngajar abdi mah aslina ngurus budak mah capek asli. Pernah saya ngasuh 2 jam ya barurat asli. Kadang-kadang ka budak teh budak gitu, tapi ibu dengan penuh kesabaran. Jadi jangan dianggap sepele ya, jangan dianggap sepele. Kayak Bu tagih, Pak jalan-jalan yuk cepat Ustad supaya istirahat gitu. Amun aya artosna eta ge Bu. Mun aya artosna. Yang tahu ada uang dan tidak uang ibu. Ya kan? Kan tahu sebulan sama ibu tahu gaji suami? Tahu. Entong Bu. Penting mah kebutuhan ibu tercukupi, itu saja. Baik, 5 menit deh. Udah azan. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ujiannya semakin besar, pahalanya juga besar. Yang kedua, kuatkan kesabaran. Kesabaran kita yang tidak ada batasnya. Ya. Sabar menahan hati dan lisan dari perkataan keluh kesah saat menahan anggota badan dari perilaku emosional. Ngomongnya jangan sembarangan ketika Allah coba. Udah, ini qada Allah ketika kita ditinggalkan suami, tinggalkan istri, tinggalkan anak, apapun ketika Allah coba, ini cobaan dari Allah. Selesai. Jangan ngomong kemana-mana. Dan ketika kita ngomong kemana-mana menunjukkan kita tidak menerima qada Allah.
nggak akan masuk surga nantinya, Bu. Kayak masuk surga, Bu, Pak? Ngawat heula. Oh, nya atuh datang maot mah moal atuh. Mun abdi maot masuk surga hoyong abdi mah, asal masuk surga. Kan surga teh sanes nu abdi, surga teh nu Allah. Mun hoyong ka surga Allah berarti kedah taat ibadah. Sabar yang sebenarnya bukanlah ketika telah mengeluh lebih dulu awal musibah. Ini Sayyidina Ali mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali ditimpa musibah, nah itu sabar. Setelah nama seminggu biasa, Pak. Ketika anak kita meninggal, istri kita meninggal, seminggu sudah. Ini pertama kali dicobanya, disitulah kita sabar. Dan itu beratnya luar biasa. Tapi harus, ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi ada wanita yang kemudian mengatakan, dari dirinya mah teu apal, ya kemenang musibah, padahal yang datang Nabi. Pas kasih tahu itu teh Nabi, barulah datang ke rumah Nabi. Apunten baginda, gitu. Kata Rasul, sesungguhnya kesabaran itu pada saat pertama kali ditimpa musibah. Muttafaqun alaih. Jadi pertama kali musibah, disitulah kita harus sabar. Ya, bapak amak-amakan, sabar. Ibu amak-amakan, entong dua amak-amakan, jadi perang kena. Kurang kali jadi wasit. Ayo pak, ayo ma, ayo pak. Jadi kalau lu cina, ya baik. Sabar perintah Allah dan harus diupayakan. Hai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Ya. Hai orang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dan sabar dan mengerjakan sholat. Wasta'inu bisabri was-sholah. Innallaha as-sabirin. Orang-orang Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu luar biasa. Kenapa? Karena Allah berikan surga dengan kesabaran itu. Jadi berat Pak sabar? Berat. Kenapa berat? Karena pahalanya surga. Lamun pahala na kulkas 2 pintu mah gampang. Ya, ibu ngiringan perlombaan gini katana non hadiahna rumah, hese teh perlombaan anak pasti sulit. Kenapa? Karena hadiahnya juga besar. Begitupun Allah berikan pahalanya besar nih surga, maka berat. Sulit orang untuk sahabat Nabi saja tidak sabar ketika sakaratul maut. Itu sahabat Nabi. Ya, ini ayat semua tentang terkait kesabaran. Baik, jenis sabar ada 3, ya. Musibah, sabar dalam taat, ya. Dalam musibah, dalam taat dan menjauhi maksiat. Nah, ini hadis, ya. Jadi barang siapa bersabar dalam musibah sehingga dikembalikan dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, ya ridho atas bala yang diberikannya, maka Allah akan menuliskan baginya 300 derajat. Anu kedua, taat dalam sabar dalam taat, maka Allah naikkan menjadi 600 derajat. Kemudian dia sabar dalam menjauhi maksiat, itu paling berat, itu Allah naikkan menjadi 900 derajat. Jadi ternyata sabar itu ada tingkatannya. Ketika musibah itu paling bawah ternyata. Ketika dikasih musibah itu sabar bawah. Dalam taat juga masih sabar, Bu. Ini nih, dalam mencari ilmu kan harus sabar. Ini ketaatan. Lamun teu sabar, naon ngaji wae atuh da nunutan teu menang ilmu, geus moal sok karena tidak sabar. Keun bae pun nunutan-nunutan oge ngaji dapat pahala. Untung ngaosna pada maghrib, mun pada isya cigana tos bae anu wiridan gitu kan. Da setan mah kitu, Bu. Resep di pengawasan teh supaya narunutan. Ya. Sungguhnya Allah wajah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan tadi. Ya. Ini sama. Jadi ketika Allah akan mencintai kaum itu, dia diuji, ya. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Jadi siap, Bu, ketika diuji dengan apapun, kita harus ridho. Supaya apa? Allah juga ridho. Serik deh, Bu. Nah,
Nah, ini dalilnya ditafsirkan ya. Ini tafsirannya. Jadi ketika menafsirkan Quran surah At-Taghabun ayat 11 ini, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, jadi mau apa kena musibah, kehilangan apapun, sudahlah, yakin Allah akan berikan, nerima saja, Allah akan berikan yang terbaik, diganti ya. Kasok ayah mau ayah kehilangan, mudah-mudahan digentos. Nah, kalau kita nerima, ridho pasti ya, karena semuanya adalah milik Allah. Semua titipan yang ada di sini. Suami titipan, Bu. Istri titipan. Kalau suami ada yang nitip lagi boleh. Kan titipan, Bu. Tesawios nitip deui. Moal cenah ulah Pak, ulah. Atau saya abdi hungkul cenah nitip. Teh kang aya tetap titip. Baik. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma arjuni fi musibati wa akhlif li khairin minha. Ini doanya. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Itu pun sama ketika Ummu Salamah ditinggalkan oleh suaminya, beliau pun mengatakan yang sama. Ini doa. Jadi gantilah dengan yang terbaik. Terakhir asli, jika mendapatkan musibah, pertama sabar dan ridho. Ibu siap ketika ada musibah? Bapak nikah deui? Kan kudu sabar jeung ridho. Henteu. Berarti ya kajian teh can nerap berarti Pak, itu Pak. Can nerap itu Pak. Aduh, kudu diulangi deui cigana mah ya. Baik. Ya, jadi ketika musibah siap menerima, sabar dan ridho. Ya, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti taufiknya. Ketika ibu ditinggalkan oleh suaminya, ibu sabar, ibu ridho, aya keneh Bu. Eta mah ngadoakeun eta. Ngadoakeun eta mah andai kata. Ya. Kedua, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Allah cinta kepada hambanya. Oh, Allah teh lagi menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, introspeksi diri. Bisa jadi karena ada dosa yang kita lakukan, ada maksiat yang kita lakukan, atau ada kewajiban yang dilalaikan oleh kita. Jadi sekali lagi, mendapatkan musibah, pertama sabar dan ridho. Catat, sabar. Dah jangan kemana-mana pemikiran Bu. Abi mah teu kemana-mana, kadinya wae pokona mah. Ka musibah. Kedua, syukur. Ketiga, itulah yang akan kita lakukan ketika Allah memberikan cobaan kepada kita. Insya Allah Allah memberikan cobaan kepada kita karena Allah sayang, bukan karena istidraj, sungkunan. Karena sungkunan bagi orang-orang yang tidak ibadah, bagi mereka yang maksiat kepada Allah, Allah berikan apapun yang ia inginkan. Ya, apapun yang ia inginkan. Insya Allah kita tidak seperti itu. Dan kita harus siap supaya nanti ketika ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pintu surga
yang namanya ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Eta panginten cekap kirang langkung pertarosan entong mangga. Ya, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dengan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.